Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurita Dia Pratama dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Dengan nomor induk mahasiswa 20462575 PN 17005. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan ujian tengah semester Statistika Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Irwan Indrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia. Baik, sebelumnya, perlu diketahui bahwa dalam ujian tengah semester Statistika Pertanian ini diberikan soal sebanyak 3, di mana soal-soal tersebut saya selesaikan dan saya jawab dalam bentuk penjelasan materi dan juga contoh soal. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu mengenai kegunaan statistika di bidang pertanian beserta variabel randomnya. Nah, sebenarnya apa sih statistika ini? Jadi, statistika ini merupakan ilmu yang mempelajari prinsip, teknik, pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data untuk mengambil suatu kesimpulan, di mana statistika ini membutuhkan kumpulan data atau yang disebut juga dengan statistik yang diperolehnya dari sampel. Nah, sampel ini sendiri merupakan parameter dari statistika, yaitu merupakan himpunan bagian dari suatu populasi, di mana populasi sendiri merupakan keseluruhan objek yang diteliti. Selanjutnya, dalam penerapannya di berbagai bidang, tentu saja statistika memiliki tahapan atau prosedur tersendiri dalam penggunaannya. Yang pertama yaitu dengan merumuskan tujuan dan rencana kajian, di mana kedua hal tersebut digunakan untuk menentukan data yang dibutuhkan atau digunakan, yaitu meliputi jenis datanya apa, sumber datanya dari mana, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan bagaimana. Jenis data, sumber data, dan metode pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan juga sekunder, di mana data primer ini merupakan data yang diperoleh dari wawancara, survei, kuesioner, ataupun eksperimen. Sedangkan data sekunder ini lebih kepada data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, atau seperti BPS, Bappenas, Asian Statistical Yearbook, ataupun FAO. Nah, setelah dilakukan perumusan tujuan dan rencana kajian, maka dilakukanlah pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan sensus ataupun sampling. Sensus ialah pengumpulan data dari setiap anggota populasi, sedangkan sampling merupakan cara pengumpulan data dari sebagian anggota populasi yang representatif, artinya diperoleh dari sampel yang representatif. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukanlah pemeriksaan data atau memeriksa data, di mana pemeriksaan data ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh, apakah benar ataupun salah, serta digunakan untuk mengetahui kelengkapan dalam penginputan data tersebut, apakah ada yang kurang ataupun sudah lengkap. Nah, selanjutnya yaitu tahap yang keempat, menyajikan data tersebut. Nah, penyajian data ini dapat berupa tabel ataupun diagram, di mana tabel dan diagram ini merupakan bentuk yang mudah diamati, sehingga pembaca lainnya dapat mendapatkan informasi secara cepat dari data yang terkumpul tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan ukuran statistika pada data tersebut atau menerapkan ukuran statistika pada data tersebut, di mana ukuran statistika ini meliputi rata-rata, nilai tengah, tes hipotesis, ANOVA, probabilitas, ataupun peluang terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, setelah diterapkannya ukuran statistika pada data tersebut, maka dilakukanlah pengambilan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini haruslah terkait serta bisa menjawab tujuan kajian yang dilakukan. Selanjutnya, dalam statistika terdapat juga istilah variabel random. Nah, variabel random ini sendiri ialah suatu cara untuk memberi harga angka kepada setiap elemen dari suatu sampel atau ruang sampel, atau disebut juga sebagai suatu fungsi bernilai real yang harganya ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel tersebut. Variabel random sendiri dibagi menjadi dua, yaitu variabel discrete dan juga continue. Variabel random discrete ini merupakan variabel yang memiliki kemungkinan nilai yang berhingga banyaknya atau sebanyak bilangan cacar. Jadi contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
di mana tentu saja ini digunakan untuk ruang sampel yang diskrit pula. Sedangkan variabel random continue ini memiliki kemungkinan nilai yang tidak berhingga banyaknya, atau biasanya dapat kita lihat dalam bentuk desimal. Nah, contohnya yaitu 0,1, 0,15, 0,2, ataupun 0,3. Dan tentu saja ini digunakan hanya untuk ruang sampel yang kontinu. Nah, berikut ini merupakan contoh rancangan penelitian yang telah saya buat beserta variabel randomnya yang merupakan penerapan aplikasi statistika di bidang pertanian khususnya. Nah, saya di sini memilih rancangan penelitian dengan judul Pengaruh Jarak Pantai Teleng Ria terhadap Faktor Keberhasilan Pertumbuhan Tanaman Padi di Kabupaten Pacitan. Nah, tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh dekat atau jauhnya jarak pantai Teleng Ria tersebut terhadap faktor pertumbuhan tanaman padi yang baik maupun buruk di Kabupaten Pacitan. Nah, data yang perlu dikumpulkan yaitu terdiri dari jarak 5 lahan sawah desa Kabupaten Pacitan. Di sini saya menggunakan lahan sawah dari desa Bangunsari, desa Sedeng, desa Sambong, Candi, dan juga Wonasri. Nah, jadi nanti kita akan mengumpulkan jarak 5 lahan tersebut dari pantai Teleng Ria. Dan juga data yang dibutuhkan yaitu faktor pertumbuhan tanaman padi, terdiri dari salinitas air sawahnya, pH tanah sawah, dan juga intensitas serangan hama. Nah, data-data tersebut termasuk dalam jenis data, sumber data, dan metode pengumpulan data yang primer, yang artinya didapat dari eksperimen dan juga survei yang ada, yaitu survei secara langsung ke lahan sawah desa Mangunsari tadi, desa Sedeng, Sambong, Candi, dan Wonasri, yang akan diteliti salinitas airnya, pH tanah, dan juga intensitas sawah serangan hamanya. Nah, setelah mengetahui jenis data dan sumber data serta metode pengumpulan datanya tadi, akan dilakukan pengumpulan data. Tetapi ini masuk dalam eksperimen atau sudah pelaksanaan penelitian, di mana yaitu dengan menggunakan sampling, yaitu dengan mengumpulkan data dari 5 lahan sawah dari desa di Kabupaten Pacitan tersebut. Nah, setelah mengumpulkan data itu dilakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan datanya tadi. Kemudian dilakukan penyajian data. Jika setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil, maka disajikan datanya dalam bentuk tabel dan juga diagram. Kemudian diterapkanlah ukuran statistika yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada data, seperti dihitung rata-rata datanya ataupun menentukan hasil hipotesis ataupun anovanya. Kemudian baru diambil kesimpulan. Nah, untuk variabel random dari rancangan penelitian tadi, diperoleh bahwa variabel random berjenis variabel kontinu, yaitu nilai hasil eksperimen jumlahnya tidak terhingga atau dalam bentuk desimal tadi. Hal ini dikarenakan jarak lahan sawah terhadap pantai, salinitas air, pH tanah, dan intensitas serangan hama ini nilainya tidak terhingga atau tidak dapat ditentukan kepastiannya, dapat berupa koma-koma, desimal, ataupun bahkan melebihi yang kita bayangkan. Lanjut pada soal nomor 2, yaitu mengenai peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Nah, sebenarnya apa sih peluang atau probabilitas itu? Jadi, peluang atau probabilitas itu ialah nilai yang menunjukkan tingkat kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Nilai peluang ini dilambangkan dari 0 sampai 1, yaitu jika nilai peluangnya 0, maka kejadian tidak mungkin terjadi. Nilai peluang kurang dari 50%, maka kejadian hampir tidak mungkin terjadi, dan nilai peluang 50% atau seimbang 50-50, yaitu kejadian mungkin saja terjadi. Nah, jika nilai peluangnya 1 sama dengan 1, itu maka kejadian pasti akan terjadi. Nah, dalam peluang atau probabilitas dalam istilah yang terdiri dari eksperimen, ruang sampel, dan juga kejadian.
Eksperimen sendiri yaitu prosedur yang dijalankan pada kondisi yang sama dan dapat diamati hasilnya, atau yang disebut juga percobaan atau trial. Sedangkan ruang sampel ialah himpunan semua hasil atau outcome dari suatu eksperimen, di mana biasa dinamakan dengan semesta atau universe dengan dilambangkan NS. Nah, sedangkan kejadian ini ialah himpunan bagian dari suatu ruang sampel, di mana ini merupakan suatu peristiwa atau event yang kejadiannya itu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Nah, kejadian sederhana ini memiliki rumus PA sama dengan NA atau NS. Nah, NS-nya ini merupakan ruang sampelnya, sedangkan NA ini merupakan pola kejadiannya ini. Berikut ini merupakan contoh soal dari penerapan peluang di bidang pertanian, di mana diketahui seorang petani membeli 1.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibitnya berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A ternyata tidak tumbuh, dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Nah, dari sini diketahui bahwa bibit kangkung dari toko A tidak tumbuh ini sebanyak 60 bibit, sedangkan bibit kangkung dari toko B tumbuh dengan baik sebanyak 320 bibit. Bibit kangkung dari toko A totalnya yaitu 600 bibit, sedangkan bibit kangkung dari toko B totalnya 400 bibit, dan total seluruh bibit kangkung dari toko A dan B yaitu 1.000 bibit. Maka ditanyakan A. Buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas. Kemudian B. Jika sebuah bibit dipilih secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik? Kemudian C. Jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Kemudian D. Jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, maka berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Nah, kemudian penyelesaian dari soal tadi yaitu sebagai berikut. Maka diperoleh tabel kontingensi dari soal di atas, yaitu sebagai berikut. Pada toko A, diperoleh bahwa bibit kangkung yang tumbuh dengan baik sebanyak 540 bibit, dengan yang tidak tumbuh yaitu 600 bibit, dengan totalnya yaitu 600 bibit. Sedangkan pada toko B, yang tumbuh dengan baik yaitu sebanyak 320 bibit, dan yang tidak tumbuh dengan baik yaitu 80 bibit, karena totalnya yaitu 400 bibit. Sedangkan total seluruhnya yaitu bibit yang tumbuh dengan baik, yaitu baik dari toko A maupun toko B, yaitu sebanyak 860 bibit, sedangkan bibit yang tidak tumbuh dengan baik, yaitu pada toko A dan B, sebanyak 440 bibit. Sedangkan total dari seluruh bibit dari toko A dan B yaitu 1.000 bibit. Nah, kemudian penyelesaian dari pertanyaan B yaitu bahwa peluang bibit tumbuh dengan baik jika bibit dibeli secara acak, maka dapat diketahui bahwa bibit tumbuh dengan baik itu sebanyak 860 bibit, dan total bibit dari toko A dan B totalnya 1.000 bibit. Jadi, peluang dari banyaknya bibit yang tumbuh dengan baik jika dipilih secara acak yaitu dengan rumus NA per NS sama dengan 860, yaitu dari bibit yang tumbuh dengan baik totalnya yaitu 860 dibagi dengan 1.000 karena total bibit dari toko A dan B yaitu 1.000 bibit. Jadi hasil peluangnya yaitu 0,86. Nah, untuk pertanyaan dari soal C yaitu bahwa peluang bibit tidak tumbuh jika bibit dari toko B diambil secara acak, maka dapat diketahui bahwa bibit yang tidak tumbuh dari toko B yaitu sebanyak 80 bibit, sedangkan total bibit dari toko B totalnya yaitu 400 bibit. Jadi dapat diketahui bahwa peluang dari bibit yang tidak tumbuh pada toko B jika diambil secara acak, maka dengan rumus NA per NS yaitu 80 dan dibagi 400 yaitu sebanyak 0,2. Jadi peluang dari bibit tidak tumbuh tersebut yaitu sebanyak 0,2. Nah, yang terakhir yaitu pada soal D, yaitu diketahui bahwa peluang bibit tidak tumbuh jika bibit tersebut berasal dari A. Maka peluang dari bibit tidak tumbuh tersebut berapa? Maka dapat diketahui bahwa bibit yang tidak tumbuh dari toko A ini sebanyak
60 bibit, karena dari toko A maka hanya diambil dari toko A yaitu 60 bibit, sedangkan total bibit tidak tumbuh yaitu 140 bibit, sedangkan total bibit tidak tumbuh yaitu 140 bibit, karena dari total yang tidak tumbuh baik dari toko A maupun toko B yaitu jumlahnya 140 ini. Jadi diperoleh peluang yaitu NA per NS yaitu 60 per 160 per 140 sama dengan 0,428 yang dibulatkan yaitu menjadi 0,43. Jadi peluang bibit yang tidak tumbuh jika berasal dari toko A maka 0,43. Nah, yang terakhir yaitu soal nomor 3 mengenai aplikasi distribusi variabel random discrete di bidang pertanian. Khususnya yaitu membahas mengenai distribusi Poisson dan aplikasinya di bidang pertanian. Nah, distribusi variabel random discrete ini terdiri dari beberapa distribusi, akan tetapi fokusnya pada kali ini yaitu mengenai distribusi Poisson, di mana distribusi Poisson ini saling berkaitan dengan distribusi binomial dan Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli ini ialah distribusi yang terdiri dari satu percobaan Bernoulli dengan dua hasil yang mungkin keluar, yaitu gagal dan sukses. Di mana peluang sukses ini dilambangkan dengan PS sama dengan P, dan peluang gagal dilambangkan dengan PG sama dengan P, sama dengan 1 P. Nah, distribusi Bernoulli ini bersifat independen jika dilakukan secara berulang. Variabel random X-nya yaitu bernilai sukses jika X sama dengan 1 atau bernilai gagal jika X sama dengan 0. Nah, untuk distribusi binomial, yaitu distribusi yang terdiri dari N percobaan Bernoulli, yaitu percobaan Bernoulli yang dilakukan secara berulang kali. Variabel random X pada distribusi binomial ini ialah banyaknya sukses dari N percobaan Bernoulli, yang dilambangkan dengan X merupakan bagian dari binomial, yaitu NP. Nah, distribusi utama yang dibahas pada soal kali ini yaitu tentang distribusi Poisson, yaitu merupakan pendekatan distribusi binomial, yaitu saat N cukup besar dan P menjadi kecil. Nah, variabel randomnya yaitu berupa X dan lambda. X yaitu banyaknya kejadian dalam eksperimen Poisson, dan lambda ialah rata-rata banyaknya kejadian pada suatu satuan waktu atau jarak atau luas. Nah, untuk rumus distribusi peluangnya yaitu Px sama dengan lambda pangkat min X dikali dengan X pangkat lambda dibagi dengan X, di mana X ini ialah bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, distribusi Poisson ini biasanya digunakan untuk melihat banyaknya kejadian pada suatu interval waktu atau periode waktu tertentu. Contohnya yaitu yang pertama, banyaknya pasien COVID-19 RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya yang telah sembuh pada bulan Februari. Jadi periode waktunya itu pada bulan Februari 2021 saja. Yang kedua yaitu banyaknya ikan lele betina yang dapat bertahan hidup dalam perairan kolam tercemar pada kurun waktu 40 hari. Jadi periode waktunya yaitu 40 hari. Nah, berikut ini ialah aplikasi atau penerapan distribusi Poisson di bidang pertanian. Di mana contoh aplikasi ini diambil dari hasil kajian kelompok kami, yaitu kelompok 18, yaitu yang berjudul kajian aspek spasial penyakit bercak ungu atau Alternaria poricif E2 pada tanaman bawang merah. Nah, variabel dari distribusi Poissonnya yaitu terdapat pada 3 gambar ini, yaitu tepatnya ditunjukkan pada pengamatan bawang merah pada hari ke-49 yang menunjukkan bahwa dia merupakan distribusi Poisson, dan juga pada hari ke-61. Nah, pada grafik ini ditunjukkan bahwa pada hari ke-49 yang merupakan distribusi Poisson ialah variabel bawang merah varietas Filipina. Data pada tabel ini menunjukkan variabel distribusi Poisson, dikarenakan variabel distribusi Poisson ini menunjukkan bahwa epidemi atau sebaran penyakit berawal dari patogen yang menyebar merata ke permukaan bawang merah. Selanjutnya itu pertanyaan mengapa
menggunakan metode distribusi Poisson dalam penelitian tersebut. Nah, distribusi Poisson ini digunakan dalam kajian penelitian tersebut karena kan dalam penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui gejala awal epidemi atau sebaran penyakit bercak ungu. Nah, di mana distribusi Poisson ini berperan dalam mempermudah perhitungan laju pertumbuhan bercak ungu pada bawang merah varietas Filipina dan juga varietas Gauji. Nah, gunanya yaitu untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam kurun waktu tertentu, serta digunakan untuk mengetahui pola penyebaran patogen yang menyebar secara merata pada permukaan tanaman bawang merah tersebut. Nah, itu tadi merupakan pemaparan jawaban dari ujian tengah semester Statistika Pertanian dengan dosen pengampu Bapak Irwan Indrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.